Di video ini kami sedang membantu salah seorang yang diduga terkena gangguan. Setelah kami cermati dari keterangan keluarganya pun sebetulnya tidak tahu pasien ini terkena gangguan jin atau bukan. Maka dari itu, keluarganya pun mengundang kami untuk meruqyah. Tak lama kami pun langsung meruqyah pasien tersebut. Seperti biasa, ketika kami meruqyah, kami melakukan teknik scanning terlebih dahulu. Fungsinya adalah kita akan mengetahui tanda-tanda apakah dalam tubuh pasien ada jin atau tidak. Teknik yang pertama kami lakukan adalah tanpa sentuh. Jadi kami hanya fokus membacakan ayat-ayat Al-Quran sambil mengamati gerak-gerik pasien tersebut. Setelah 5 menit berlalu, kami tidak mencurigai adanya jin di dalam tubuh pasien ini. Kami pun tidak puas, kami terus melanjutkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran terus dibacakan untuk memastikan apakah ada jin atau tidak di tubuh ini. Yang perlu ditekankan ketika melakukan teknik scanning ini adalah kita harus benar-benar pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sedang meruqyah dan ingin mengetahui jin di dalam tubuh pasien, kita harus benar-benar bertawakal kepada Allah. Semakin energi tawakalnya kuat, semakin mustajab. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menemukan solusinya. Sudah lebih dari 15 menit pun berlalu, kami terus melakukan teknik scanning tanpa sentuh. Namun masih saja belum diketahui keberadaan jin dalam tubuh ini. Teknik scanning pertama pun gagal, kami pun mencoba teknik scanning yang kedua, yaitu kami mencoba menekan titik-titik yang biasanya dicurigai tempat bersembunyinya jin di dalam aliran darah. Uniknya, ketika kami melakukan teknik ini, pasien ini mulai seperti mengigau gitu. Dan kalau saya dengar itu seperti mengucapkan kalimat-kalimat yang terus berulang. Jadi kalimatnya tidak bisa kita ucapkan ya, karena kami pun lupa lagi. Seperti nasihat-nasihat gitu. Seperti nasihat-nasihat yang dimana nasihat tersebut melatar belakangi bahwa pasien ini sedang mengalami tekanan yang begitu berat. Biasanya pasien yang memiliki depresi yang begitu berat ketika diruqyah itu seperti mengigau, meracau seperti itu. Dan terjadi pada pasien ini. Berbagai titik terus kami menekannya untuk memastikan ada jin atau tidak di tubuh ini. Setelah melakukan teknik scanning kedua, pasien pun ternyata sadar, namun tetap dalam kondisi mengigau, meracau dengan kalimat-kalimat yang terus berulang, dan ini menandakan bahwa sepertinya pasien ini memiliki tekanan batin yang begitu kuat. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah memperlihatkan gangguan-gangguan yang dimiliki pasien ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم Masya Allah, pasien ini kabur dan kami sebetulnya bisa saja mencegahnya, bisa saja menahannya. Namun untuk menangani orang-orang yang terkena gangguan tekanan batin, kita tidak boleh terlalu mengekangnya, tidak boleh memperlakukan orang tersebut dengan cara yang kasar. Jadi kalau bisa kita harus memberikan kebebasan gitu. Paling tidak ya 70% gitu. Kita membiarkan dia mau kemana, dia akan pergi kemana, kita ikutin dulu. Kita mencoba mengikuti apakah dia memang benar tidak kehendaknya ingin pergi ke rumah saudaranya gitu. Tapi ternyata di pertengahan jalan dia terdiam, ya blank aja gitu pokoknya. Ya Allah, ketika kami melakukan teknik ruqyah ketiga, pasien ini pun bereaksi. Ini menandakan bahwa ada jin dalam tubuhnya. Dan memang benar, ternyata syaitan merusak akal manusia, hati manusia dengan berbagai cara. Kemungkinan besar tekanan batin ini ada andil syaitan di dalamnya. Kami pun mencoba dengan melakukan teknik dorong, kami mencoba mengeluarkan jin dalam tubuhnya. Ini akan sedikit sulit karena pasien tersebut tidak bisa sadar dan tidak ada niat diruqyah dalam hati, itu akan sedikit sulit. Jadi untuk mensinkronkan, mensinergikan ruqyah, harusnya antara peruqyah dengan pasien itu harus benar-benar sinkron. Namun apalah daya, karena memang kondisi pasiennya seperti ini, jadi ini memang perlu waktu yang lama. Apalagi dengan teknik dorongan seperti ini, tanpa ada dorongan dalam hati itu akan sulit. Jinnya akan sulit untuk keluar. Jadi perlu diketahui, ruqyah itu kaitannya sangat erat sekali dengan hati dan pikiran kita. Kami terus membacakan ayat-ayat Al-Quran seiring terus mendorong dengan harapan semoga jin dalam tubuh pasien ini keluar atas izin Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut prediksi kami ada beberapa jin yang sudah keluar di tubuhnya. Setelah ruqyah selesai, tiba-tiba pasien tersebut mengambil wadah berisi air, kemudian mencuci kaki saudaranya yang dianggap ayah. Kejadian ini membuat kita terharu, dan ini sungguh banyak pelajaran buat kita bahwa ketika seseorang memiliki tekanan batin, harusnya keluarga memang benar-benar turun, membantu, mensupport, dan terus melakukan hal-hal yang terbaik untuk mencapai kesembuhan dan agar pikirnya sehat kembali. Hikmah untuk kita semua agar kita tidak memiliki tekanan batin, solusinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika keimanan tertancap, di dalamnya itu ada tawakal kepada Allah, kepasrahan. Kita tidak pernah takut ketika menghadapi masalah, karena diundang ataupun tidak, masalah akan tetap ada. Sebab itu adalah
bagian dari kodrat ujian untuk kita manusia. Yang bisa kita lakukan adalah memproses masalah itu, menyelesaikan masalah itu secara perlahan. Jangan sampai masalah tersebut menjadi beban, karena ketika masalah menjadi beban, itu akan menekan batin kita, menggoncangkan jiwa kita ya. Itu akan merusak pikiran kita. Jadi ketika ada masalah apapun, jangan sampai itu menjadi beban. Itu harus diselesaikan namun secara perlahan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan yang menyaksikan video ini bisa mengambil banyak pelajaran. Jangan sampai kita terhasut, terpengaruh oleh syaitan-syaitan, jin-jin yang memprovokasi dalam jiwa kita, memberikan was-was, ketakutan ya. Sehingga itu akan membantu memicu adanya tekanan batin dalam diri kita. Semoga Allah melindungi kita semua dari berbagai macam gangguan-gangguan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kesabaran dan keikhlasan dalam menyikapi berbagai masalah dalam hidup ini.